Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 3 Januari 2023. Ditutup surplus 0,52% ke level 6.888. Kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal untuk resistennya masih di sini 6956 ya. Mudah-mudahan untuk besok bisa ke area situ untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di IHSG, hari ini IHSG secara keseluruhan tanggal 3 Januari ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya udah mulai masuk ya. Jadi kalau kemarin kan asing paling banyak masuk itu kalau nggak salah 8 eman ya. Hari ini untuk asingnya udah mulai masuk, khususnya di sektor-sektor ini MDKA, BRPT, Antam, Inco ya. ADMR, UNTR juga asingnya netbuy. Hari ini paling banyak untuk asingnya masuk di saham MDKA, netbuy 44,5 M ya. Pantas untuk MDKA hari ini naik lumayan, itu di atas 3% kalau nggak salah. Kemudian asing juga masuk di BRPT, netbuy 30,4 M, di Anta masuk 29,6 M ya. Di ADMR pun untuk asingnya hari ini masuk 23,6 M. Dan hari ini yang dijual oleh asing masih Bank BCA, asingnya net sell 52,2 M. S Hardware asingnya hari ini net sell 39 M, di Telkom, Astra, Goto, ITMK asingnya net sell. Dan kalau lihat transaksi hari ini untuk asingnya udah mulai masuk, mudah-mudahan untuk besok asingnya nggak banyak keluar aja di IHSG, jadi ada kemungkinan untuk IHSG masih bisa hijau sih. Kalau menurut saya di awal market ada kemungkinan untuk IHSG mudah-mudahan masih hijau ya. Kalaupun turun ya harga terendahnya hari ini untuk low-nya hari ini di IHSG ada di 6838 itu jadi area support-nya aja. Jadi mudah-mudahan untuk besok nggak jebol di bawah itu. Kalau naik resistennya ada di 6957, mudah-mudahan besok ke area itu ya naik. Kemungkinan sih menurut saya untuk IHSG di awal market hijau. Mudah-mudahan seperti itu, kita lihat aja besok Rabu. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBRI yang hari ini open gap bawah ya. Tadi untuk BBRI itu open di 4830. Sempat naik, cuman diturunin lagi. Jadi secara teknikal masih konsolidasi di area sini-sini aja ya, di atas. Kalau di tengah-tengah seperti ini secara teknikal sih nanggung. Kalaupun mau entry paling ya profitnya 1-2% ya, mentok itu paling gede segitu ya. Jadi mending wait and see aja dulu. Tapi disclaimer kalau yang suka tiktokan di saham Bank BRI, kemungkinan untuk besok gimana ya? Kalau secara teknikal resistennya masih di sini 4980 ya, dan untuk supportnya masih di 4760. Bagusnya kalau mau entry sih dekat-dekat 4760 ya. Tapi beberapa hari terakhir itu konsolidasi terus ya, nggak nyentuh resisten, nggak nyentuh support. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk hari ini BBRI ini tanggal 3 Januari. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang net buy sama net sell ini hampir nggak beda jauh ya, hampir balance. Kemungkinan hari ini BBRI secara keseluruhan hari ini net sell apa? Minus ya, minus 0,41% walaupun candlenya hijau karena open gap bawah. Dan kalau kita lihat transaksinya hari ini OD-nya masih jualan, ini kita bisa lihat bareng-bareng. OD hari ini masih net sell 64,7 M, setelah kemarin juga OD jualan tanggal 2. Kalau kita cek dari kemarin untuk OD udah net sell 208 M ya, padahal pas tanggal akhir tahun kemarin tanggal 30 Desember itu untuk OD nge-HK 500-an M. Jadi hari ini kemungkinan OD ini sih yang nahan untuk BBRI nggak naik dulu. Mungkin ya seperti itu. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk asingnya yang masuk ada BKCSYU dan yang jualan untuk aslinya ada KZAK. Hari ini market maker utamanya YUOD, YU-nya net B 30,6 M, OD-nya net sell. Kalau OD-nya besok nggak distribusi, ada kemungkinan untuk saham BBRI naik ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi asingnya udah mulai masuk sih. Hari ini untuk asingnya di BBRI net buy atau net sell, net buy 10,2 M, nggak terlalu banyak ya untuk hari ini asingnya masuk. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok sih masih konsolidasi, kecuali kalau OD-nya nggak distribusi lagi, ya ada kemungkinan hijau ya.
Perhatikan saja level ini untuk resistennya masih di 4980. Mudah-mudahan bisa ke arah sini breakout itu malah lebih bagus ya, bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, untuk harga penentuan BBRI di area sini 4980 sampai area 5000 kira-kira bisa breakout di atas itu atau enggak. Tapi kalau menurut saya sih untuk besok ya paling masih konsolidasi di area sini-sini aja dan pergerakannya enggak terlalu lebar ya, enggak terlalu volatile. Oke, itu untuk saham BBRI tetap disclaimer. Amannya sih kalau di tengah-tengah seperti ini ya mending wait and see aja dulu kalau saya ya, tapi tetap disclaimer itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBKP yang hari ini koreksi turun ya setelah kemarin digoreng naik. Hari ini open gap atas sih tadi, sedikit open gap atas. Open di 118 ya untuk hari ini BBKP, tapi langsung turun close di 112. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Bank Bukopin BBKP ya. BBKP hari ini aslinya net sell 763 juta. Terus di Bank Bukopin hari ini yang jadi market maker utamanya hari ini tanggal 3 Januari secara keseluruhan YPMG ya, MG-nya net sell. Secara keseluruhan juga cenderung didistribusi ya. Ini SA MG net sell, SA net sell 3M, MG net sell 2M. Dan kemarin itu yang goreng siapa? Ini kita bisa lihat bareng-bareng kemarin dari tanggal 2 ya, ketika BBKP naik itu naiknya disertai dengan distribusinya si SA ya. Jadi SA-nya distribusi, market maker utamanya YPMG, keduanya masih net buy, AVG-nya di 115, 117. Berarti untuk YPMG dalam 2 hari terakhir ini floating loss ya di saham BBKP. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini gimana ya? Ya mungkin masih konsolidasi, kalau nggak konsolidasi malah bisa naik loh. Menurut saya sih seperti itu, soalnya walaupun didistribusi market makernya masih net buy si YP dan MG ya. Jadi untuk resistennya masih di 129. Perhatikan saya level itu kalau naik, tapi kalau besok langsung merah mending wait and see aja dulu. Jangan buru-buru entry ya. Amannya sih untuk saat ini kalau mau masuk di saham Bank Bukopin itu buat scalping aja ya. Soalnya untuk market makernya juga scalping. Dan ini malah naiknya itu disertai dengan distribusi dalam 2 hari terakhir ya. Jadi gimana ya? Ya agak beresiko juga sih. Cuman yang suka nyopet-nyopet saham, kalau saham Bank Bukopin itu besok rame ya, ada kemungkinan ke area 129. Tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu ya, soalnya untuk hari ini cenderung didistribusi untuk saham Bank Bukopin. Dan untuk MG-nya malah net sell ini ya, MG-nya net sell, SA-nya juga masih jualan ya. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin ya. Nggak terlalu recommended sih untuk buat entry saat ini, cuman ya kita nggak tahu gimana market makernya mau goreng saham Bank Bukopin. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin. Kalau saya sih mending wait and see aja dulu kalau besok langsung merah ya di awal market. Dan kalau mau entry lihat kondisi kira-kira di harga bidnya ada yang jaga harga nggak di area berapa ya. Kalau secara histori support terdekatnya di sini di 105 ya. Kalau misal besok merah dan di area 105 itu ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy ya di area situ bisa pertimbangkan area situ. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin jebol 105 ya ke area sini lagi 97-an. Untuk selanjutnya kita cek saham BRIS ya yang hari ini naik cukup tinggi. Hari ini breakout ya, skenario-nya sesuai yang kemarin. Nah, habis reg isu naik untuk harga BRIS ya, naik konsolidasi habis itu breakout naik lagi. Dan ini sih close-nya untuk candle-nya cukup bagus ya, candle bullish Marubozu. Nah, jadi untuk trennya itu lumayan kuat kalau lihat candle-nya hari ini. Kalau lihat histori juga ini udah di area sini, area ya bisa dikatakan area resistennya ya. Ini close di 1395. Kita lihat aja besok. Kalau besok langsung merah berarti ada kemungkinan untuk saham BRIS ya bisa jadi merah bentuk candle kecil ya konsolidasi, tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham BRIS, asingnya masuk ya, asingnya net buy 9,9 M, lumayan banyak untuk BRIS hari ini. Untuk asingnya masuk 9,9 M.
Bris hari ini tanggal 3 Januari secara keseluruhan sebenarnya yang keluar juga lumayan ya ini. Cuman yang keluar itu sebagian retail ya. Ini XC, XL itu pada keluar. Ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar ada LG, CC, XC, SQ, OD, RF, XL ya. Dan yang masuk YU, BK, KZ asing semua ini yang masuk ya. BK AK-nya asing sih. BK AK asing dan untuk YU KZ-nya lokal. Jadi untuk besok gimana ya? Kalau lihat hari ini sih nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget ya. Walaupun harganya naik. Jadi secara teknikal aja buat patokan ya. Buat patokan kalau turun bisa pertimbangan aja area sini. Kalau mau entry ya, misal besok koreksi merah ya, kalau langsung merah mending jangan buru-buru entry. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 1365 ya, kalau ada yang jaga harga di area 1365 itu ada kemungkinan mantul naik ya, bisa jadi untuk saham BRIS kalau besok masih turun ya, misal besok turun ya, misal besok koreksi merah itu ya ada kemungkinan mungkin akan konsolidasi dulu di range area 1365 sampai sementara sampai 1395 ya, kecuali besok bentuk high lagi. Kita lihat aja besok ya, tapi untuk candlenya sih cukup bagus hari ini ya. Oke, itu untuk saham BRIS mungkin yang udah floating profit. Kalau mau pasang antisipasi bisa sedikit di bawah 1365, bisa di 1355 atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham BRIS ya, tapi kalau langsung naik ya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi. Kurang pas ya. Ya, jadi untuk saham BRIS untuk saat ini ya, supportnya di arah sini 1365. Perhatikan cara ini kalau misal besok koreksi dan ada yang jaga harga di arah sini, kalau mau spekulasi buy ya, tapi kalau langsung naik untuk saham BRIS ya nggak menutup kemungkinan bisa jadi target kenaikannya ke 1500-an kan untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok akan bentuk candle merah kecil ya. Kita lihat aja besok. Semoga aja ada yang jaga harga di area 1365. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham GoTo yang hari ini juga naik. Untuk saham GoTo hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi ya. Naik sekitar 2% lebih ke harga 95. Dan tadi itu sempat ke area 97 ya, cuman gagal breakout, cuman nyentuh aja area 97 level tertingginya hari ini. Kira-kira besok gimana untuk saham GoTo? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham GoTo. GoTo hari ini tanggal 3 Januari aslinya net sell 19,9 M ya. Aslinya net sell 19,9 M. Di saham GoTo untuk hari ini tanggal 3 Januari ada BK sih yang distribusi lumayan banyak ini 68,1 M ya. Dan BK-nya ini BK asing dan asingnya yang masuk ada CC, KZ, ZP. Kalau lihat transaksi hari ini saham GoTo didominasi oleh asing ya. Udah mulai didominasi oleh asing untuk transaksi GoTo hari ini. Mudah-mudahan untuk besok gimana ya untuk saham GoTo? Nah, market maker utamanya MG, MG-nya di 9,5, AVG buy-nya di 95, berarti untuk MG saat ini, hari ini BEP tidak floating profit dan juga enggak floating loss ya, soalnya untuk GoTo hari ini close di 95, berarti untuk MG-nya BEP. Kalau kita cek untuk transaksinya di pasar nego hari ini tanggal enggak terlalu rame. Jadi kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok perhatikan saja level ini ya.
support resistennya. Untuk resistennya masih di 97, supportnya masih di 90. Kalau menurut saya mungkin akan konsolidasi dulu untuk Goto besok Rabu ya, kecuali untuk Goto besok rame dan bisa breakout di atas 97, ya target kenaikannya bisa ke harga 100-an ya. Dia ke harga 111 sih kalau setelah Fibonacci. Nah, untuk sementara perhatikan saja level ini ya. Kalau mau entry sih bagusnya nunggu dekat-dekat 90 aja kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau di tengah-tengah seperti ini mau ngantri ya nanggung ya. Mending nunggu amannya nunggu breakout aja di atas 97 atau nunggu koreksi di harga 90-an. Paling untuk besok sih menurut saya masih konsolidasi untuk saham foto. Kita lihat aja besok Rabu ya, kalau bisa breakout itu malah bagus. Bagus buat yang nyangkut ya. Oke, itu untuk saham Goto. Ya, sabar aja kalau masih mau hot. Untuk support kuatnya sih ya masih di 81 ya. Ini support paling kuat. Kalau sampai jebol di bawah itu berarti yang transaksi di pasar Anego waktu itu setelah lockup itu banyak yang floating loss. Ya. Soalnya untuk AVG mereka itu kebanyakan di atas 81-an. Oke, itu untuk saham Goto. Perhatikan saya level 90 untuk supportnya, resistennya di 97. Dan kalau lihat transaksi hari ini untuk MG-nya sih masih net buy, AVG-nya juga di harga 95, berarti belum floating profit. Mudah-mudahan besok di awal market masih bisa hijau ya untuk saham Goto. Perhatikan aja level 97. Oke, itu untuk saham Goto dan selanjutnya kita cek saham Telkom yang hari ini juga naik dan berhasil breakout ya. Ini kalau secara teknikal berhasil breakout di atas 3840. Mudah-mudahan untuk besok ada yang jaga harga aja di area sini, nggak jebol lagi di bawah ya untuk saham Telkom. Kalau masih naik ya resistennya bisa ke 4 ribuan, mudah-mudahan untuk saham Telkom ya. Itu secara teknikal, jadi 3840 udah ada di area supportnya. Perhatikan aja area sini untuk besok ya, mudah-mudahan ada yang jaga harga. Tapi kalau nggak ada yang jaga harga, mungkin kalau yang udah floating profit, kalau tujuannya buat trading ya, tapi kalau buat investasi untuk harga di bawah 4 ribuan itu masih lumayan murah ya kalau menurut saya. Kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk Telkom hari ini. Telkom hari ini tanggal 3 Januari, setelah keseluruhan untuk ASINnya masih net sell sih. Untuk ASINnya net sell 36,1 M. Untuk Telkom hari ini tanggal 3 Januari, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk Telkom hari ini cenderung diakumulasi ya, walaupun ASINnya net sell, cuman untuk lokalnya ada BB, RX, AK masuk lumayan banyak ya, dan untuk ASINnya sih yang keluar ada AK, BK, CC. AKBK. Jadi untuk AK asingnya jualan, ya, AK BK asing jualan, dan untuk AK lokal masuk, RX lokal masuk. Untuk RX asingnya mana? Nggak ada ya. RX asing juga masuk sih, masuk 8,1. Jadi secara keseluruhan ini kita bisa lihat berbeda secara keseluruhan ya. Untuk Telkom cenderung sedikit diakumulasi, walaupun asingnya net sell ya. Jadi mudah-mudahan untuk besok untuk harganya ada yang jaga aja di area sini. 3840. Kalau misal besok Telkom nggak jebol di bawah 3840, secara teknikal masih bisa naik lagi. Untuk target price selanjutnya Telkom setelah histori resisten tertekannya ada di 3930 ya. Bisa breakout di atas 3930 ya, ada kemungkinan mulai ribuan untuk saham Telkom mulai naik ya. Tapi kalau besok jebol lagi di bawah 3840 berarti ya masih konsolidasi di area dekat-dekat area 3840. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau lihat transaksi hari ini mudah-mudahan besok di awal market hijau ya. Kalaupun turun perhatikan saja level 3840. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham S Hardware yang hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi untuk saham S Hardware kalau nggak salah ya. Tadi sempat naik lumayan tinggi, cuman balik lagi.
balik lagi ke zona area konsolidasinya. Jadi belum gagal breakout ya. Jadi untuk S hardware hari ini walaupun naik tadi ke area 550-an ditarik turun lagi. Kalau lihat candlenya sih perlawanan ke bawah lumayan kuat, jadi kurang bagus. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham S hardware tanggal 3 Januari secara keseluruhan didistribusi oleh BK versi asing ya. Ini BK-nya itu BK asing yang jualan. BK asing net sell 19,5 M, AVG sell-nya di harga 525 ya. AVG sell-nya di 525. Di arah sini sih. Ya, jadi mungkin tadi BK yang nurunin. Dan untuk hari ini yang paling banyak masuk di saham S hardware itu ada BB. Market maker utamanya YP. YP-nya masih net buy 3 eman dan AVG YP di 526. Berarti untuk YP floating loss hari ini di saham S hardware, dan untuk YP itu nyangkut lumayan banyak sih di saham S hardware. Jadi untuk YP punya kepentingan sih untuk naikin saham S hardware. Mudah-mudahan untuk besok gimana ya, kalau BK di awal market masih jualan ya bisa kemungkinan turun ke arah sini ya. Cuman kalau BK-nya nggak jualan, untuk aslinya nggak distribusi, bisa jadi untuk saham S hardware breakout lagi dan naik di atas 520 ya. Perhatikan saya level ini 520. Kalau lihat hari ini sih didistribusi oleh BK. Jadi gimana ya untuk besok? Kalau mau entry mungkin jangan buru-buru di awal market ya, tapi tetap disclaimer. Soalnya kalau masih turun bisa ke area sini 485 ya, atau kalau turun bisa entry dekat-dekat 485 aja kalau ada yang jaga harga. Tapi kalau langsung naik ya pastikan breakout di 520 ya kalau mau spekulasi buy seperti itu untuk saham S hardware. Untuk saat ini untuk support resistennya masih di arah sini-sini aja. Supportnya di 485, resistennya di 520. Oke, itu untuk saham S hardware ya. Mudah-mudahan untuk besok BK-nya nggak jualan aja, untuk aslinya nggak distribusi, supaya untuk saham S hardware bisa naik ya. Sebenarnya sih kalau lihat YP net buy, ya nggak menutup kemungkinan untuk besok masih bisa naik ya untuk saham S hardware ini. Walaupun untuk YP itu cenderung trading atau scalping untuk beberapa hari terakhir, cuman kalau secara beberapa bulan terakhir untuk YP itu masih lumayan nyangkut di AVG, nyangkutnya di berapa ya untuk YP, kayaknya di atas 500-an kalau nggak salah, di area ya pernah kita cek lah untuk saham S hardware masih nyangkut di atas untuk YP. Oke, itu untuk saham S hardware ya. Untuk besok sih ya perhatikan saya level untuk supportnya di 485, resistennya di 520. Kalau di awal market asingnya BK-nya nggak jualan, nggak menutup kemungkinan untuk saham S hardware bisa hijau ya. Mudah-mudahan. Oke, itu untuk saham S hardware. Selanjutnya kita cek saham Swiss yang hari ini koreksi turun ya, turun nggak terlalu dalam sih, 2,84% ke level 274. Kira-kira besok gimana? Padahal kemarin tanggal 2 Januari kan untuk Swiss naik lumayan ya, hari ini malah koreksi. Dan kalau kita lihat polanya untuk saham Swiss itu gimana ya, ini bentuk higher low mungkin ya di sini, dan kalau besok hijau ada kemungkinan untuk saham Swiss akan bentuk higher high lagi di, kalau lihat koreksinya rectangle-nya segini berarti higher high-nya kalau naik ya. Ini kita bicara technical dulu, kalau naik untuk saham Swiss mungkin bisa ke arah sini. Ya. Soalnya kalau lihat polanya turun naik yang bentuk higher low, higher low, atau kemudian kalau bentuk higher high lagi akan ngejar area sini 340-an mungkin. Coba kita cek apakah ada yang nampung untuk hari ini di saham Swiss. Swiss hari ini tanggal 3
Januari secara keseluruhan sebenarnya belum ada yang akumulasi ya. Ini market maker utamanya YP cenderung scalping trading, valuasinya 9,4 M dan net sell 133 juta. Kalau kita cek dari tanggal sini aja dari bawah ya. 28 November untuk saham Swiss itu siapa yang pegang barang paling banyak? 28 November. GRYPLC. Ya, gimana ya untuk saham Swiss support terdekatnya sih di arah sini. Ya, untuk support terdekatnya di 246. Kemungkinan sih untuk besok kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Swiss akan bentuk higher high lagi ya. Oke, itu untuk saham Swiss ya. Untuk support terdekatnya itu di 246, resisten terdekatnya di 310, bisa breakout di atas 310. Ada kemungkinan ngejar 340-an, 348. Oke, itu untuk saham Swiss ya. Kalau lihat polanya sih ya seperti itu. Ya, naik turun cuman bentuk lower high, kemudian nanti kalau naik bisa breakout di atas 306, 308 ya kemungkinan akan bentuk higher high baru. Oke, itu untuk saham Swiss. Tetap disclaimer untuk besok sih lihat aja di awal market, kalau langsung merah mending wait aja dulu. Tapi kalau langsung hijau mungkin kalau mau spekulasi buy ya, tapi ya tetap disclaimer jangan terlalu banyak masuk di saham seperti Swiss ini ya, market cap-nya nggak terlalu gede untuk valuasi transaksinya. Oke, itu untuk saham Swiss. Selanjutnya kita cek saham BSBK yang hari ini tadi sempat turun ARB dan ditarik naik lagi ya untuk saham BSBK. Setelah keseluruhan di hari ini untuk saham BSBK ditutup minus 0,58% ya. Tadi itu sempat ke harga 160 ditarik naik lagi. Kira-kira besok gimana dan apa yang hari ini terjadi di BSBK? Coba kita cek ya. Untuk BSBK hari ini asingnya net buy 1,2 M. Asingnya masuk loh. Untuk BSBK hari ini tanggal 3 Januari. Setelah kesan ada PG masuk lagi ya. Ini PG. Kemudian tadi yang narik naik itu PG. Soalnya untuk PG hari ini net buy 8,2 M. Dan yang keluar ada ID, SHF, SZP keluar. Market maker utamanya PG. PG-nya masuk 8,2. AVGB-nya di 164. 164 floating profit ya, berarti untuk PG hari ini masuk AVG-nya di 164 kayak kemungkinan tadi yang narik. Nah itu ya si PG. Posisi PG hari ini floating profit, jadi kalau besok di awal market langsung entry itu agak beresiko. Cuman nggak menutup kemungkinan masih hijau ya. Semua itu tergantung market makernya, tergantung PG. Kalau mau entry ya bagusnya ya di arah sini 140 ke bawah itu resikonya nggak terlalu gede ya, soalnya untuk harga penebusan BSBK kan ada di 125 dan harga warannya saat ini masih di harga Rp4 ya. Untuk warannya juga masih di Rp4, berarti untuk support kuatnya itu ada di 129 ya. Ya inilah 129. Ya. Oke, itu untuk sampai SBK. Kalau mau entry sih kalau PG-nya masih mau goreng ya, ya bagusnya dekat-dekat ya inilah di bawah 140 ke bawah. Cuman ya tetap disclaimer untuk harga saat ini sih udah lumayan di bawah, cuman apakah akan digoreng lagi ke atas atau enggak? Ya gimana ya, terserah market makernya. Soalnya untuk PG walaupun hari ini ini ya, masuk 8,2 bisa bisa besok langsung cut loss loh untuk saham BSBK. Kalau lihat beberapa hari terakhir kan seperti itu kadang. Hari ini langsung AHK, besoknya keluar.
Jadi agak ya amannya sih buat copet-copet aja. Misal udah floating profit ya keluar aja ya. Jangan lo terlalu lama untuk sampai SBK, takutnya ya nanti langsung dibanting dan nggak bisa keluar. Untuk harga saat ini sih lumayan di bawah ya, udah mendekati harga 100, ya nggak deket-deket banget sih. Mungkin kalau besok ARB di 160 ke bawah itu ya resikonya kalau mau entry saat ini cuman berapa ya? Harga saat ini 170, kalau besok antri dan support kuatnya anggap aja masih di 100. Wah, masih cukup dalam ya untuk kalau turun ke harga 129 berarti resiko loss-nya lebih dari 20%. Untuk penebusannya kan kalau nggak salah tanggal 8 Mei ya, dan hari ini masih awal tahun Januari, berarti Januari, Februari, Maret, April masih lumayan lah, masih 4 bulanan lagi. Jadi mudah-mudahan untuk sampai SBK digoreng lagi aja ya oleh market makernya. Tapi kalau nggak digoreng dan banyak retail yang nyangkut di atas, ada kemungkinan untuk saham BSBK akan di arah sini-sini aja, dekat-dekat 129 ya. Oke, itu untuk saham BSBK. Untuk resistennya di sini ya mungkin ya 190. Jadi gimana ya untuk besok? Kalau lihat transaksi hari ini PG masuk, ya ada kemungkinan mungkin di awal market masih naik ya untuk saham BSBK. Oke, itu untuk saham BSBK sih. Kalau yang belum punya posisi, amannya mending wait and see aja dulu ya. Di awal market lihat kondisi, soalnya kadang nggak bisa, susah ditebak untuk BSBK, untuk bandarnya. Oke, itu untuk saham BSBK ya. Untuk supportnya masih 142 ya untuk support terdekatnya. Bisa turun ke arah situ atau kalau ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy. Dan kalaupun turun juga resikonya nggak terlalu dalam ya. Karena untuk support kuatnya untuk saat ini masih di 129 kalau hitung-hitungan pakai harga waran dan harga penebusan PSBK. Oke, itu untuk saham PSBK mungkin besok di awal market hijau ya. Kalau lihat BK-nya HK 8M lebih untuk hari ini. Oke, itu untuk saham PSBK. Selanjutnya kita cek saham Bayan. Untuk saham Bayan hari ini naik tipis 0,24% ke level 21.300 ya. Jadi untuk harga saham Bayan itu sepertinya dijaga ya di atas, enggak dibanting. Jadi gimana ya kalau untuk harganya dijaga di atas, nanti kalau market makernya atau bandarnya nggak lepas berang, ada kemungkinan masih bisa naik lagi loh untuk saham Bayan. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. Bayan untuk hari ini aslinya net sell, masih net sell 3,5 M, dan kalau transaksi hari ini Bayan nggak terlalu rame ya. Bayan hari ini tanggal 3 Januari secara keseluruhan malah ada ZP masuk 6,5. ZP-nya ini ZP lokal. Jadi kalau kita cek dari kemarin 3 hari terakhir untuk saham Bayan itu cenderung diakumulasi oleh ZP versi lokal ya. Ini kalau kita cek di tanggal 30 Desember. Untuk Bayan itu ketika konsolidasi itu malah cenderung diakumulasi oleh ZP versi lokal. Jadi nggak menutup kemungkinan mungkin kalau ZP-nya nggak jualan ya, ada kemungkinan next digoreng lagi untuk saham Bayan ya, walaupun harganya lumayan tinggi. Cuman kalau bandarnya atau market makernya yang belum lepas di market kan hmm, harusnya nggak butuh banyak dana ya buat goreng. Jadi untuk besok sih ya mungkin sementara untuk saham Bayan akan konsolidasi dulu ya. Ya untuk range konsolidasinya kalau lihat secara histori ya di arah sini-sini aja. Untuk supportnya saat ini 19.775 udah jadi support, dan resisten terdekatnya ada di 21.825 ya. Kalau bisa breakout di atas 21.800-an mungkin untuk saham Bayan bisa naik lebih tinggi.
Cuman harganya udah lumayan tinggi ya, kalau mau entry agak was-was. Tapi kalau lihat ZP-nya malah terus akumulasi, walaupun untuk ZP-nya itu ZP versi ZP ya, walaupun untuk ZP-nya versi lokal sih. Oke, itu untuk saham Bayan ya, perhatikan area sini, area 21.800-an sih. Oke, itu untuk saham Bayan. Nah, mungkin untuk besok, kalau menurut saya sih masih konsolidasi dulu ya. Tapi kalau YP-nya langsung naikin ya, ya kita nggak bisa nebak-nebak ya. Cuman pastinya untuk 3 hari terakhir ya, ketika saham Bayan ini konsolidasi 1, 2, 3 hari terakhir itu untuk YP cenderung ZP ya, untuk ZP cenderung akumulasi. Ya ini ZP versi lokal.